أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة إلى الناس بشيرا ونظيرا وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ini satu nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung ketika kaki kita bisa melangkah ke masjid. Ini tidak bisa ditukar dengan harta kekayaan dan tidak bisa diukur dengan harta kekayaan. Banyak orang lebih kaya dari kita, tapi susah sekali ke masjid. Banyak di Makassar ini banyak orang kaya, tapi berat kakinya melangkah ke masjid. Banyak orang lebih kuat dari kita, kuat ototnya, kuat fisiknya, bahkan mereka bisa menggayung sepeda sampai ke Takala, bisa menggayung sepeda dari ke Tanggul ke Pantai Losari, bisa. Tapi melangkahkan kaki 10 meter, 20 meter ke masjid itu berat sekali. Banyak orang lebih sehat dari kita, lebih kuat, lebih sehat, lebih kaya, lebih cakep, lebih cantik, tapi mereka nggak mampu ke masjid. Ini rahmat yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah bisa melangkah ke masjid, itu syukur, itu nikmat yang sangat besar. Tidak ada bandingannya, biar ditukar sama dunia dan isinya. Seandainya ini nikmat iman Islam ini, hidayah ini bisa milik orang kaya, maka kita nggak punya apa-apa. Kita orang yang miskin-miskin kayak kita nggak kebagian. Kenapa? Udah diborong sama orang-orang kaya, udah dibeli. Tapi ternyata bukan. Iman dan Islam, waktu dan kesempatan itu ternyata anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yang Dia berikan hidayah. Sama dengan nanti yang akan kita bicarakan, taubatan nasuha. Kok saya bisa bertobat ya? Sebentar. Kok saya bisa ada di masjid ya? Tadinya saya ada di tempat-tempat minuman keras, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat judi, bahkan tempat-tempat ghafilin, orang-orang yang lupa, tempat-tempat majelis domino. Maaf kalau ada yang suka main domino. Tempat-tempat majelis catur, satranj, biliar. Dulu kita bahkan, Masya Allah, kok tiba-tiba kita ada di masjid itu? Siapa yang memberikan rahmat, hidayah, inayah ini? Itu yang harus kita ketahui. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. La nabiyya ba'da wala rasul. Tidak ada nabi dan rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang ada adalah kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Kalau nabi dan rasul sudah selesai. Kita sampai detik ini, sunnah yang terbesar, salah satu yang terbesar adalah melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa saya bilang yang terbesar? Karena Nabi tidak pernah tinggalkan, apapun dan bagaimanapun keadaan, Nabi tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Ya.
sampai sakit parah sekalipun, sakit panas tinggi sebelum Rasulullah dipanggil oleh Allah, masih ke masjid Rasulullah, walaupun harus dibopong oleh Bilal bin Rabah, masih ke masjid. Kita baru sedikit-sedikit demam-demam biasa aja malas. Nabi menjelang sakaratul maut masih ke masjid. Masya Allah, ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, masih bisa mengikuti, mencontohi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu bukti cinta. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man idda'a hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fala ittiba'us sunnah, fahuwa kadzdzab, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ngaku-ngaku cinta sama Nabi tapi dia tidak melaksanakan sunnah Nabi, berarti dia sudah berdusta, berbohong, kata Nabi. Kamu cinta sama Nabi? Cinta. Kok tidak sholat berjamaah? Hitumi juga Ustaz. Susahnya saya cinta aja tapi tidak bisa saya sholat berjamaah. Berarti bohong. Fahuwa kadzdzab. Dia bohong, kata Nabi. Cintanya ada di mulutnya saja. Cinta itu aplikatif. Lidah mengatakan cinta, hati mengatakan cinta, perbuatan mengatakan cinta. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Kalau orang cinta sungguh-sungguh, lidahnya katakan cinta, hatinya juga, dan perbuatannya juga. Kalau ada orang lidahnya saja mengatakan cinta, belum cinta. Atau hatinya saja bilang cinta tapi aplikasinya enggak, belum cinta. Jadi tiga ya. Kalau sudah ada di antum ini semuanya, tiga-tiga ini, insya Allah sudah paripurna. Cinta sama Allah, cinta sama Allah. Cinta sama Nabi, cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Allah, cinta sama Nabi, taati perintah Allah dan taati perintah Rasul. Karena perintah Allah dan Rasulullah itu tidak pernah bertentangan. Larangan Allah dan larangan Rasulullah itu tidak pernah bertentangan, pasti sejalan. Di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Nabi Muhammad Rasulullah, sungguh dia sudah taat kepada Allah. Selesai. Ya. Jadi apa yang Rasulullah perintahkan, sesungguhnya Allah perintahkan. Apa yang Rasulullah larang, sesungguhnya Allah larang. Baik jamaah maghrib Masjid Iman Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba pembahasan kita taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Baik. Kalau saya bertanya, adakah di antara kita yang tidak memiliki dosa? Jawabannya apa? Jawabannya apa, Bapak? Tidak ada, pasti punya dosa. Iya, benar ya? Tidak ada. Terus siapa makhluk yang tidak punya dosa? Siapa makhluk yang tidak punya dosa? Siapa makhluk yang dilindungi dari dosa, maksum, dipelihara dari kesalahan? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini masya Allah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali pasti ada dosa, benar ya? Ya, minimal apa ya? Mata kita berbuat maksiat, benar? Kita sudah hindari dosa, tapi kita putar televisi. Ternyata televisi menampilkan apa? Dangdutan, joget-joget, orang-orang yang kelihatan auratnya. Kita masih menantangnya, dosa. Mata kita berdosa. Kita ini nggak bisa terlepas dari dosa, pasti. Tapi apakah kita terus-terus mau melakukan dosa itu? Itu pertanyaannya. Apakah kita mau lanjutkan terus sampai kita mati gitu? Betul kita tidak terlepas dari dosa,
Tapi kita berupaya keras menghindari dosa itu sekemampuan kita. Kalau sekuat tenaga kita, kita sudah menghindar dosa, masih ketemu juga, insya Allah ma'fu anhu, dimaafkan insya Allah. Kita udah tundukkan pandangan, masih ada saja orang-orang yang memperlihatkan, mempertontonkan auratnya, wanita-wanita yang bukan mahram kita. Ya. Makanya kita hindari ya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya dahulu waktu kita akan dilahirkan ke dunia ini, kita nggak punya dosa sama sekali. Kita ini suci bersih. Dulu Pak, waktu kita dilahirkan dari rahim ibu kita yang kita cintai, yang kita sayangi, kita nggak punya dosa sama sekali, nol. Tak ada dosa kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak cucu Adam lahir dalam keadaan fitrah. Dia fitrah itu dua. Dia beragama Islam tentunya. Dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia suci bersih dari kesalahan. Ya, jadi dulu kita ini Pak, waktu lahir tidak ada dosa, tidak ada. Sampai kapan kita berdosa? Sampai usia balik. Usia balik bagi laki-laki kira-kira umur 10 atau 12 tahun ke atas ya. Wanita juga demikian, 14 tahun mungkin wanita lebih cepat, ditandai dengan laki-laki mimpi basahnya, wanita dengan menstruasinya. Setelah balik ghair mukallaf, maka kita sudah mulai berdosa. Kalau saya tanya bapak-bapak, tentunya di sini ada yang umurnya 50 tahun, ada nggak? Ada ya? Ada yang umurnya 60? Ada ya? Ada yang 20 tahunnya? Kalau saya bertanya, kira-kira berapa dosa yang kita sudah lakukan? Bingung kita Pak, benar. Makanya biasa kita malu. Saya biasanya malu sama diri saya Pak, banyak dosa ini. Itu kalau saya mau spesifik lagi, saya bertanya, kira-kira berapa sholat yang kita tinggalkan dulu? Sholat duhur lah, duhur. Berapa? Bapak masih ingat sholat duhur yang kita tinggalkan dulu? Nggak bisa kan? Sholat asar, maghrib, isya. Jangan bilang kalau subuh. Ini yang paling susah dulu. Dulu waktu kita belum mendapatkan rahmat, hidayah, inayah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dulu. Ya Allah. Banyak sekali dosa kita. Malu kita. Itu satu tadi sholat saja kita nggak bisa jawab. Benar deh. Sekarang saya mau tanya lagi. Berapa dosa kita kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, membesarkan kita? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa hitung dosanya sama ibunya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan jangan kalian menyembah selain daripadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ayah dan ibumu. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila ayah ibumu sudah tua dalam pemeliharaan, jangan sekali-kali kalian berkata saja nggak boleh awas. Wala tanharhuma, apalagi menggertaknya. Jangan kau gertak ayah ibumu, kata Allah. Allah yang bilang, jangan kau gertak dia.
Wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepadanya perkataan yang sopan, yang santun, yang dapat membahagiakan hatinya. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan dirimu di hadapan ayah dan ibumu, kecilkan suaramu di hadapan ayah dan ibumu. Jangan kau angkuh, jangan kau sombong, jangan kau takabur di hadapan ayah ibumu. Jangan kau besarkan suaramu di atas suaranya, jangan. Rendahkan, jangan kau angkuh. Dan katakan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa ayah ibuku, sebagaimana ayah dan ibuku telah mengasihi aku di waktu aku masih kecil. Saya mau bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berkata kepada ayah ibunya? Tentunya ada. Siapa dia? Ketika dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia, atau mungkin dia melahir, ayahnya meninggal. Tapi yang ada ayah ibunya, maaf, siapa di antara kita yang tidak pernah bilang kepada ayah ibu kita? Ayo, introspeksi. Ini perlu introspeksi. Ya Allah, dulu saya kasar sekali sama mamaku. Kasar betul mulut saya ini. Ya Allah, saya pernah gertak. Bukan cuma berkata pernah saya marah, saya pernah gertak dia. Bahkan ada anak-anak, maaf, ada anak-anak yang nyaris memukul ayah ibunya dengan tangannya, menendang. Ya Allah. Ayo kita introspeksi ini tentang dosa ini. Ngeri Pak, ngeri. Banyak sekali dosa kita. Kita bicara dosa. Itu baru 2 tadi, sholat, durhaka kepada kedua orang tua. Siapa yang di antara kita di sini tidak pernah kasar sama ayahnya? Padahal ayah kita, masya Allah, sangat mencintai kita. Apa yang kita minta dulu waktu kita masih kecil-kecil? Ayah belikan ini. Apa yang ayah kita bilang tidak? Tunggu nak, nanti ayah belikan. Buku nanti ayah belikan. Sepatu nanti ayah belikan. Jangankan itu, kita tidak minta kita dibangunkan rumah oleh ayah kita. Kenapa? Dia sayang sama istri dan anak, supaya anaknya tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Itu ayah kita. Tapi setelah kita dewasa, kita balik, la ilaha illallah, kasar sekali kita sama ayah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu baru dua jenis dosa yang kita tidak bisa mampu. Bisa hitung kan? Bisa hitung tidak dosa itu? Bagaimana dosa kita menzalimi istri? Bagaimana dosa kita durhaka kepada suami? Bagaimana dosa kita menzalimi anak-anak? Bagaimana cara kita menzalimi anak-anak? Kita tidak memberikan haknya. Kita tidak perkenalkan dia Allah dan Rasulullah. Kita tidak mengajarkan agama kepadanya. Kita zalim sama anak-anak kita. Kita tidak memberikannya dia pendidikan. Ketika dia bermain, kita biarkan dia bermain sampai dia lupakan sholat. Padahal Rasulullah berkatakan, perintahkan anak-anakmu sholat di usia 7 tahun. Kalau di usia 10 tahun dia tidak sholat, pukul dia. Pukul pendidikan, tarbiyah, ya, pukul ajari dia. Kita nggak kasih hak dia. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kasih hak orang anak-anaknya, ayo mulai kumpulkan mereka, atau mungkin sudah lewat cucu lah, untuk menebus kesalahan-kesalahan masalah. Baik saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara dosa, maka sesungguhnya kita malu, saudaraku. Makanya saya biasanya itu, kita yang udah masuk masjid, yang udah sholat, yang udah puasa, yang sudah zakat, yang sudah infak, yang sudah haji, Pak, sesungguhnya ini karunia yang sangat besar. Kenapa saya bilang karunia? Bukan karena kehebatan sholat kita seperti ini, Pak. Bukan karena kehebatan puasa kita, zikir kita, bukan.
Tapi Allah yang maha menutupi aib, Dia tutup aib bahwa pernah kita meninggalkan salat, Dia tutup aib pernah kita durhaka kepada kedua orang tua, Dia tutup aib pernah kita melakukan maksiat-maksiat besar. Seandainya Allah mau buka kita punya aib, Pak, la ilaha illallah. Makanya jaga ini, Pak. Jaga hati kita. Jangan kita takabur, jangan kita sombong setelah kita sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru tapi kalau kita sudah sholat, ajak yang lain sholat masuk. Ajak keluarga kita, ibda bin nafsik. Mulai dari dirimu sendiri, kemudian dari keluargamu, setelah itu tetangga-tetangga, ajak mereka taat kepada Allah. Bapak jangan mau masuk surga sendiri, jangan. Ajak. Untuk apa diajak? Saya mau tanya, untuk apa kita mengajak mereka? Untuk apa kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka? Pak, Nabi jelas-jelas bersabda, ittaqullah haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau di tempat sunyi, Bapak takwa kepada Allah. Mau di masjid, apalagi. Kalau di masjid, insya Allah semuanya bertakwa. Ini persoalannya kalau di luar masjid gitu. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada, kata Nabi. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lakukan perbuatan baik untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalu. Ini saya maksudnya tadi, Pak. Kenapa kita harus ngajak dia? Ayo yuk sholat yuk, istriku sholat pakai jilbab, anak-anakku ayo semuanya kita hafal, ayo kita ngaji yuk, ayo kita puasa yuk, ayo kita jalin silaturahmi yuk, ayo hilangkan rasa benci dendam di hati kita yuk, hilangkan penyakit-penyakit hati, jangan sombong yuk. Dulu kita juga jauh dari Allah, terus Allah berikan hidayah kita. Lakukan perbuatan baik untuk menghapus perbuatan jahat yang dulu kita tuh. Jadi dulu kita melakukan dosa, sekarang bikin perbuatan yang baik, Bapak Ibu. Ya. Bikin amal usaha, muamalah semuanya, dakwah untuk bisa menutupi dosa-dosa kita yang lalu. Tamhuha, niscaya kebaikanmu itu menghapuskan kesalahanmu. Ya, kalau dulu kita masih sering ninggalin sholat, sekarang kita sholat dan kita ngajak orang sholat. Kalau dulu kita masih sering apa dosa? Minuman keras, masih sering mendomi itu tidak istilahnya main domino, main catur. Memang selama tidak ada hal-hal yang haram di dalamnya nggak apa-apa. Cuman persoalannya adalah ketika domino dan catur itu menjadikan kita lupa kepada Allah, itu yang bahaya. Kita main sampai jam 12 malam, jam 1 malam, kemudian subuh lewat. Nah itu yang menjadi dosa. Domino itu jadi dosa seperti itu. Ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini dalilnya. Orang Islam yang baik, sebaik-baik orang Islam adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik tinggalkan domino. Kalau saya sih tinggalkan catur. Masih banyak pekerjaan yang bisa menebus kesalahan-kesalahan masa lalu. Baik. Jadi dulu kita lahir dalam keadaan suci bersih, setelah kita taklif balik kita memiliki dosa, dan dosa-dosa kita yang kita lakukan itu sampai detik ini kita tidak mampu menghitungnya, betul? Bisa nggak kita mampu hitung? Tidak kan? Bahkan kalau kita kenang lagi masa lalu kita yang zalim, yang hitam, kayaknya masih lebih banyak dosa kita daripada ibadah kita, kayaknya lebih banyak. Sekarang pertanyaannya adalah, kita lihat dulu, kita dulu sebelumnya. Nabi Muhammad tadi saya tanya ada dosanya tidak? Nabi Muhammad nggak ada kan? Nabi Muhammad itu maksum, dilindungi dari dosa, tidak ada dosanya.
maksum, satu-satunya makhluk yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa ayatnya? Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Aku ampuni dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Ya, jadi Nabi Muhammad itu dilindungi dari dosanya ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Tapi coba lihat Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad. Perhatikan Nabi Muhammad dengan dia tidak punya dosa, tapi bagaimana menyikapi dosanya. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, istaghfiru wa tubu ilaihi, wa tubu ilaihi. Minta ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Fa inni atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marrah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Saya ini bertobat kepada Allah lebih daripada 70 kali sehari semalam. Nabi Muhammad 70 kali sehari semalam. Hadis lain, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Demi Allah saya ini minta ampun dan bertobat kepada Allah satu hari 100 kali. Sekarang saya mau tanya nih, Nabi Muhammad ada dosanya tidak? Tidak ada. Terus minta ampunnya berapa? 100 kali sehari semalam. Sekarang saya mau tanya kepada kita, kepada diri saya, bapak-bapak ada dosanya tidak? Terus istighfarnya berapa? Sekarang begini, kalau Nabi Muhammad 100 kali, berarti kita harusnya kurang dari Nabi Muhammad atau lebih dari Nabi Muhammad? Harusnya lebih banyak dari Nabi Muhammad. Kita ini dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki dosa terus. Keluar rumah dosa. Ini dosa yang baru dilihat Bapak Ibu. Bagaimana dosa hati ini? Takabur, sombong, ujub, bangga diri, tomak, rakus terhadap dunia, pangkat, harta, jabatan, suudzon, prasangka buruk. Apalagi hasad, iri hati, orang senang dia kedinginan, menggigil, sakit, panas. Orang ditimpa rezeki dia sakit COVID, menggigil batu-batu misalnya. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Ya, itu belum kita ke dosa hati, baru dosa yang fisik-fisik. Nabi Muhammad 100 kali. Kita gimana? Ini masalahnya, Pak. Idealnya kita harus lebih banyak minta ampun pada Allah, melebihi minta ampunnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja nggak ada dosanya, banyaknya minta ampun. Kita ini la ilaha illallah, banyaknya malas sekali kita bertobat sama Allah. La ilaha illallah. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang sering dibacakan ya. Sering dibacakan surah Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kalian bertaubat kata Allah, yang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Cepat-cepatlah kalian bertobat kata Allah, wasari'u ila maghfirah, kepada ampunan Tuhanmu, mir rabbikum, dan surga yang dijanjikan oleh Allah, arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sekarang saya mau tanya, kenapa Allah bilang cepat-cepat bertobat? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa dibilang ayo Allah bilang cepat, jangan lama-lama, jangan tunda-tunda, cepat bertobat kata Allah. Kenapa? Yang Allah takutkan kepada kita semuanya, nanti kematian kita lebih cepat dari tobat. Kalau malaikat maut datang lebih cepat dari tobat kita, selesai kita Pak. Selesai. Game over Pak. Saya mau tanya, ketika kita minum minuman keras,
Kita teguk khamar, kemudian datang malaikat maut cabut nyawa kita. Sekarang mau tanya hati nurani, kalau mati pada saat minum meneguk khamar, tempat kita di mana? Selesai Pak, pasti neraka, pasti dicuci kita. Kalau kita lagi berzina mati di atas perut PSK, datang malaikat maut cabut nyawa kita, kita di mana? Pasti Pak, tidak ada orang berzina di surga, nggak ada. Tidak ada orang minuman keras di surga, nggak ada. Pasti dicuci Pak, pasti dicuci kita. Di neraka dulu singgah. Jangan kan singgah aja Ustaz, nanti kan masuk surga. Cocok. Singgah persoalannya 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Jadi hitungannya 1000 tahun. Kalau kita 2 hari disiksa, 2000 tahun. 3 hari 3000. Ya Allah. 1 bulan kali 1000. Mungkin wajar kalau Allah bilang khalidina fiha, kekal. Walaupun bukan Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang mukmin yang pernah beriman, walaupun hanya sebesar biji zarah, tetap dicuci dulu. Kita masuk surga. Cuma persoalannya lama Pak, lama. Oke. Sudah lagi 5 menit ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertobat. Siapa yang dimaksud orang-orang bertakwa itu? Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini ciri-cirinya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya. Pak, laisal qawiyyu laisa syadidu bisur'ati wa fa inna masyadidu man katana nafsahu indal qadar. Bukan orang kuat itu yang besar ototnya, bukan kata Nabi, yang bisa ngangkat berat, bukan. Orang yang kuat itu yang bisa menahan marahnya ketika dia mau marah. Kalau bapak bisa begitu dahsyat, bisa menahan amarah, hebat. Ya, kita tidak bahas ke situ. Yang kita bahas adalah walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Orang-orang yang dimaksud oleh Allah tadi bertakwa, yaitu orang yang melakukan dosa, maksiat, atau dia zalim terhadap dirinya sendiri, lalu dia mengingat Allah, zakarullah fastaghfiru li dzunubihim, lalu dia minta ampun. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi sebenarnya orang yang bertakwa itu bukan berarti orang yang tidak punya dosa. Dia lakukan dosa, astagfirullah, saya salah tadi, kenapa saya tidak sholat asar berjamaah? Kenapa tadi saya minum minuman keras? Kenapa tadi saya memandang perempuan yang bukan mahram saya? Nah gitu. Astagfirullah, langsung. Nah, itu. Jadi orang bertakwa itu Pak, bukan berarti dia tidak punya dosa. Dia ada dosa, tapi dia selalu dikit-dikit dia minta ampun pada Allah. Ya. Makanya di hadis di ayat lain, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang tawab, yang orang bertobat, sering-sering bertobat, dan orang-orang yang suka mensucikan dirinya, tahur, istinja dan sebagainya. Ya. Jadi Allah itu senang orang-orang yang bertobat. Ya, bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak punya dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa menghapuskan dosa kecuali Allah, kata Allah. Tidak ada yang bisa menghapuskan dosa kecuali Allah. Betul tidak? Maka ke Allah. Cocok kalau kita pelariannya ke Allah. Siapa lagi orang yang bertobat sungguh-sungguh? Siapa yang orang yang bertakwa yang dimaksud adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini orang yang bertobat sungguh-sungguh ini. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia mampu minum minuman keras Pak, karena tenaganya masih
masih kuat, dia mampu berzina, dia mampu durhaka kepada orang tuanya, dia mampu menzolimi istrinya, dia mampu zolimi anak-anaknya, dia mampu, dia kuat melakukan karena umurnya masih 40, 50, masih kuat. Istrinya tidak tahu kalau dia lagi jajan di luar, tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, dia kuat. Tapi kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tahan hawa nafsunya, dia kontrol hawa nafsunya. Dia tidak melakukannya. Itulah orang-orang yang sesungguhnya bertobat, taubatan nasuha. Ya, jadi kalau bapak masih mampu bermaksiat, anak ini sebenarnya anak-anak muda yang mampu bermaksiat, tapi bapak tahan untuk tidak melakukan maksiat, itu taubatan nasuha. Walam yusir walam fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tahu, dia mampu melakukannya, tapi dia tahan, tidak mau. Saya biasanya kalau maaf ya, apa yang kita lakukan dahulu, misalnya kita minum minuman keras, biasanya godaannya ke situ tuh. Teman-teman ajak minum. Nah, bagaimana cara-cara kita menghindar? Maaf saudaraku, dulu memang saya minum, tapi sekarang tidak lagi. Minta maaf. Baik, sekarang likulli syai'in siqala wa siqalatul qulub zikrullah. Semua ada, segala sesuatunya ada pembersihnya, dan pembersih hati, pembersih dosa adalah zikrullah. Apa itu zikrullah? Semua yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Zikrullah, salat, puasa, zakat, infak, sedekah, semua zikrullah. Ta'lim, semua zikrullah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu zikrullah. Bukan cuma subhanallah, bukan. Itu salah satu. Walhamdulillah, salah satu. Tetapi salat tahajud, salat duha, infak, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, menyeru manusia, ayo sholat yuk, mencegah kemungkaran. Jangan kau jual minuman keras ya, Allah larang, tidak ada izinmu dari pemerintah, jangan kau jual. Dekat dengan sekolah jangan ya, jangan dekat dengan masjid, jangan. Kamu bisa, kalau kamu taati perintah Allah, jauh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Tabi Bapak Ibu. Ya. Sekarang saya mau tanya, apa yang kita pakai yang tidak kotor? Ayo. Ada? Apa barang apa yang kita pakai tidak kotor? Songkok pakai kotor nggak Pak? Oh kotor. Apa? Baju putih gini kotor tidak Pak? Kalau baju hitam insya Allah agak lama-lama dikit. Kalau baju putih, oh lebih-lebih. Ini kalau 1 hari 2 hari udah dipakai Pak. Ini sudah ada tulisan di sini bahasa Arab. Itu baru 1 hari 2 hari. Sekarang saya mau tanya, berapa tahun Bapak pakai hatinya Bapak? Ada yang pakai 40, ada yang pakai 50 tahun, ada yang pakai, Pak, 1 hari saja kotor loh. Motor kita pakai 1 hari 2 hari kotor, mobil kita pakai, rumah tidak disapu kotor, semua barang-barang surban, semua sapu tangan, semua kotor. 1 hari 2 hari. Sekarang ada yang pakai jisimnya, jasadnya 40 tahun, ada yang pakai 50 tahun. 50 tahun, 1 tahun itu 365 hari Pak. Kira-kira kotor banget atau tidak? Sangat kotor, berkarat. Makanya Nabi bilang begini, tabe, ya, idza adnaba abdi dzamban nukita fi qalbi nuktatun sauda. Apabila seseorang hamba berbuat maksiat, berbuat dosa, di titik hatinya 1 titik hitam. 1 dosa 1 titik hitam. Idza istamarra 'ala dzunub fasdadu nuktatun sauda fi qalbi hatta yusbiha qalbuhu nu'ran. Apabila dia terus-terus melakukan maksiat, ya, dia terus-terus melakukan maksiat, mungkin minum minuman keras, mungkin berzina, mungkin membunuh, menjatuhkan darah saudaranya, mungkin macam-macam dosa. Hati-hati. Fasdadu nuktatun sauda fi qalbi hatta yusbiha qalbuhu ran. Bertambah terus titik hitam di dalam hatinya sampai hatinya menjadi berkarat, hitam, berkarat. Sekarang saya mau tanya, kira-kira seandainya hati kita bisa dilihat ini, diteropong pakai apa ini? Kira-kira hitam atau enggak? Hitam atau putih? Pasti hitam. Pasti.
Malu kita, malu. Banyak sekali dosa ini. Banyak sekali dosa. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubil lati fi sudur. Bukan mata kepalamu yang buta. Matamu bisa melihat, telingamu bisa mendengar. Tetapi yang buta itu mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Kata Allah, kalbumu hitam, kalbumu kotor. Kalbu itu jantung, Pak. Hati bahasa Indonesianya. Jantung, kalbu bahasa Arabnya kalbu. Ini. Jadi caranya membersihkan. Kalau pakaian pasti ada soklin, rinso dan sebagainya. Kalau hati, zikrullah. Zikrullah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Solat taubat, solat tahajud, solat duha, baca Quran, wirid, zikir, puasa, ta'lim, ajak orang solat, ajak keluarga solat. Untuk menebus dosa-dosa tadi itu ya. Saya kira saudara-saudaraku, ini kita diketemukan oleh Allah hari ini. Mungkin ya saya harus membersihkan hati saya. Terlalu hitam hati saya. Nabi Muhammad bilang, at-taqwa hahuna. Tangannya Nabi Muhammad, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi tidak bilang at-taqwa hauna, tidak. At-taqwa hauna, sini. Isyaratnya Nabi tangannya ke dadanya, dada sebelah kirinya. Takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati. 3 kali. Di dalam hati, qalbu, ada jantung. Ala inna fil jasadi mudghah idza fasada jasadu kullu wa idza salat al jasadu kullu. Ala wa hiya qalb. Bukankah di dalam diri manusia ada segumpal daging? Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh aktivitas manusia. Apabila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh aktivitas manusia. Ala wa hiya qalbu. Dia adalah jantung, dia adalah hati. Secara medis benar. Secara medis, Nabi tidak pernah belajar kedokteran, tapi Nabi mengeluarkan konsep teori kedokteran. Benar tidak? Teori kedokteran ya Pak. Kalau jantungmu baik, baik semuanya. Kalau jantungmu rusak, stop, kira-kira gimana? Game kan? Selesai. Secara fisik, secara materi, secara kedokteran, benar Nabi Muhammad mengeluarkan statement ini. Secara nurani, secara spiritual, itu tadi Pak, ada yang namanya hati spiritual, diberikan titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Bagaimana caranya? Cepat lakukan amal-amal soleh supaya dia kembali menjadi putih, bersih. Kalau sudah bersih Pak, ada tanda-tanda kesolehan yang Allah berikan kepada hambanya yang bertobat. Biasanya ada di wajahnya, ada tanda-tanda kesalehan yang Allah berikan di wajahnya. Apa itu? Cahaya wudunya. Bilang kalau sudah azan ya. Cahaya. Sudah azan? Oke. Cahaya kesalehan yang tidak bisa ditipu oleh siapapun. Ketika hambanya menangis, bertobat, ketika hambanya berwudu, terbentuk di wajahnya. Oh ini. Walaupun dia tidak bilang dia sholat, kelihatan di wajahnya. Ada orang maaf, dia nggak bisa bohong, hitam mukanya, hilang cahaya kesalehannya. Kalau kita tanya, kamu sholat nggak deh? Saya sholat, padahal hitam banget mukanya. Oh, kelihatan Pak. Jadi yang begini memang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhamau simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kelihatan di wajahnya tanda-tanda sujud, cahaya, nur. Masya Allah. Saya kira demikian Pak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Semuanya saya ngajak diri saya tobat, saya ngajak semuanya tobat. Bagaimana cara? Ayo bikin pahala yuk, sholat berjamaah, ajak keluarga semuanya, lakukan amal soleh, amal soleh, amal soleh. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi